Apakah kita sudah melewati batas ketika membunuh pemimpin nasional selama perang? Pembunuhan terarah yang dilakukan Israel terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah membangkitkan kembali sebuah pertanyaan yang sebagian besar dihindari di era modern. Beberapa minggu sebelumnya, pasukan Amerika menggulingkan Nicolas Maduro dari kekuasaan. Ada presiden sejarah. Pasukan Soviet membunuh Presiden Afghanistan Hafizullah Amin pada tahun 1979. Pasukan Brazil membunuh Presiden Paraguay Francisco Solano Lopez pada tahun 1870. Raja Swedia Gustavus Adolphus saat bertempur melawan pasukan kekaisaran pada tahun 1632. Namun, sebagian besar kasus tersebut terjadi beberapa dekade atau bahkan berabad-abad sebelum tatanan internasional berbasis aturan pasca 1945. Jadi, mengapa pembunuhan terarah seperti ini tidak lebih sering terjadi di era modern? Apakah menyingkirkan kepala negara merupakan alat yang efektif yang seharusnya digunakan, atau justru sebuah eskalasi berbahaya yang mengancam tatanan berbasis aturan? Baiklah, sekarang saatnya kita mendalami konsep ini. Anda baru saja bertemu para tamu, dan saya berterima kasih kepada Anda semua karena sudah hadir. Kita akan mulai dengan masing-masing dari Anda mendapatkan waktu 30 detik. Untuk pertanyaan pertama dengan Bel. Lalu kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Kita akan melakukannya secara berurutan. Kita akan mulai dengan Dan untuk pertanyaan ini. Apakah pembunuhan Ali Khamenei sudah melewati batas ataukah itu merupakan target yang sah? Keduanya bisa diperdebatkan. Jelas ini melewati batas karena ada tabu untuk membunuh pemimpin negara lain hampir dalam kondisi apapun. Dan menurut saya, tabu ini lebih didasarkan pada alasan praktis daripada moralitas universal. Karena pemimpin yang memerintahkan pembunuhan pemimpin lain akan hanya berdasarkan prinsip timbal balik, berpotensi menghadapi upaya pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Jadi itu sudah jelas. Namun, saya pikir bahkan jika itu adalah sebuah aturan, itu adalah aturan yang mungkin saja memiliki pengecualian. Yang jelas, orang yang beresiko langsung kalah dalam argumen jika mendapat pengecualian adalah Hitler. Anda tidak bisa menentang pembunuhan, namun menyetujui pembunuhan Hitler. Dan saya rasa kebanyakan dari kita tidak akan berduka atas hasil seperti itu. Jadi, pertanyaannya menjadi, Pertanyaan berikutnya pembunuhan adalah Khamenei benar-benar mencapai tujuan yang dinyatakan untuk mengubah sifat Iran. Dan saya khawatir kita telah menemukan bahwa itu tidak tercapai. Baiklah, kita akan membahas lebih dalam dan kita mengerti. Kita harus lanjut ke berikutnya. Kita punya John. John, apa yang ingin kamu sampaikan tentang pertanyaan ini? Jawaban awal saya adalah tergantung. Dan dalam kasus pemimpin tertinggi Ali Khamenei, saya tidak berpikir bahwa yang disebut kepala negara bisa bersembunyi di balik jubah agama, lalu berpura-pura bahwa dia bukan kepala negara. Pemimpin rezim teroris yang memaksakan jaringan organisasi teror seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi, dan kelompok-kelompok proksi di seluruh Timur Tengah terlibat dalam terorisme yang disponsori negara terhadap Amerika Serikat dan Eropa, serta menebar kekacauan dan ancaman di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Dan kemudian berpura-pura karena dia adalah kepala negara, dia bebas dari ancaman pembunuhan. Saya rasa ini adalah kasus yang sangat spesifik ketika kita berbicara tentang Ali Khamenei. Saya rasa Anda tidak akan melihat hal ini diterapkan dalam situasi lain di dunia internasional saat ini. Baiklah, Lanskapnya seperti itu. 30 Ini detik benar-benar sudah situasi habis. Amerika Maaf. Serikat versus Iran. John, nanti kami akan kembali ke Anda. Jeff, sekarang ayo kita coba. Bagaimana menurutmu? Menurutku, membunuh Khamenei itu salah. Dia adalah seorang pembunuh massal, jadi membunuhnya tidak sama seperti membunuh seorang pemimpin demokratis yang bermoral. Memang, membunuhnya bisa saja dibenarkan jika ada kemungkinan besar dia akan digantikan oleh pemimpin yang manusiawi yang akan membawa demokrasi ke Iran. Namun, membunuhnya sudah bisa diperkirakan tidak efektif dan bahkan kontraproduktif dalam menghasilkan rezim yang lebih baik di Iran serta menangani terorisme di Timur Tengah. Itu justru membuatnya menjadi martir, sehingga memperkuat rezim yang ia pimpin. Jadi, saya setuju secara umum dengan pembicara pertama dan sebagian dari apa yang dikatakan pembicara lainnya. Baiklah, sekarang kita akan punya waktu lebih dari 30 detik untuk menyampaikan apa yang ingin Anda katakan. Pertanyaannya adalah, apakah ada risiko bahwa pelaku jahat lainnya akan melihat ini sebagai sinyal bahwa siapapun bisa menjadi target? Dan Saya rasa para pelaku jahat sebenarnya tidak membutuhkan sinyal itu. Tapi apakah ini akan menciptakan norma di dunia geopolitik? Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tapi jelas ini menurunkan standar. Apakah Putin perlu Israel atau Amerika membunuh Khamenei? Seberapa efektif atau tidak efektif pun hasilnya, agar dia bisa mencoba menargetkan Zelensky? Saya sangat meragukannya. Saya khawatir kita hidup di era di mana norma-norma yang dulu diterima secara luas, atau setidaknya norma-norma yang diterima selama 80 tahun terakhir dalam tatanan dunia berbasis aturan, atau bahkan mungkin sejak perdamaian Westphalia selama beberapa abad terakhir, selama berabad-abad terakhir. Saya pikir norma-norma itu perlahan-lahan mulai terkikis. Dan tentu saja
penghuni Gedung Putih saat ini sendiri sangat bertanggung jawab atas sebagian besar dari itu. Tapi secara umum, saya khawatir dunia kita semakin lama semakin Hobbesian dan semakin kurang halus serta sopan. John, apa pendapatmu tentang itu? Ketika kita berbicara tentang konteks tatanan internasional berbasis aturan, itu sebagian besar adalah fiksi yang tidak berbahaya yang disepakati oleh negara-negara, terutama di era pasca Perang Dingin. Ketika kita tidak memiliki destabilisasi oleh kekuatan-kekuatan besar seperti yang kita lihat sekarang selama 15 tahun terakhir. Oleh Tiongkok komunis, oleh Rusia imperial, dan oleh Iran yang sangat agresif serta bermusuhan di Timur Tengah. Jadi, kita memiliki konteks geopolitik yang sangat berbeda hari ini dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Dan saya sebenarnya tidak melihat hal ini akan terulang lagi, seperti yang saya sebutkan dalam jawaban awal di bidang-bidang lain. Ini sangat spesifik untuk Ali Khamenei. Saya tidak melihat ada pemimpin nasional lain, kalau boleh disebut begitu, yang sedang menjadi target oleh Amerika Serikat. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis lain, rezim pembunuh akan tetap membunuh. Memang tidak ada daya tangkal terhadap seseorang seperti Ali Khamenei, yang memerintahkan Qasem Soleimani untuk membunuh ribuan orang Amerika di Irak selama 20 tahun. Perang di Timur Tengah di sana. Jadi, Soleimani adalah target yang sah bagi Amerika Serikat. Dan sebagian besar kebencian Khamenei terhadap Amerika Serikat didasarkan pada apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan untuk membalas dendam atas eksekusi Soleimani pada Anjas tahun 2020. Jeff, Pandangan saya sederhana saja, akan sangat berguna jika ada larangan yang diakui secara umum terhadap pembunuhan kepala negara. Dan nilai dari larangan tersebut adalah melindungi kepala negara yang pada dasarnya baik, yang telah terpilih secara demokratis. Kita tidak ingin para pemimpin tersebut terus-menerus berada dalam posisi rentan. Saya memang berpikir bahwa bisa saja ada pengecualian. Anda menyebutkan di awal atau seseorang melakukannya bahwa pembunuhan Hitler akan menjadi hal yang baik. Rencana pembunuhan itu digagalkan dan itu terutama berasal dari dalam negeri, bukan internasional. Tapi tetap saja, pembunuhan seorang pemimpin rezim yang benar-benar jahat bisa menjadi bagian penting dari apa yang diakui dalam hukum internasional sebagai kebolehan intervensi kemanusiaan dalam situasi tertentu. Untuk melindungi suatu populasi dari pemerintahnya sendiri dan untuk melindungi negara lain dari rezim nakal seperti itu. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menolaknya, tapi kita memang perlu membedakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Dan itu adalah perbedaan yang sulit untuk dipertahankan oleh kebanyakan orang. tunggu sebentar. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang ini, karena saat kita membicarakan Maduro, ASA tidak membunuh Maduro. Mereka membawanya keluar dan jelas-jelas membawanya ke Amerika Serikat. Jadi apakah itu, maksud saya, apakah itu lebih merupakan batas yang sama, hanya lebih kabur, kalau dilihat sebagai sebuah spektrum? Jeff, aku ingin kamu yang menjawab dulu soal itu. Oke. Saya memang berpikir bahwa ya dalam kasus khusus ini yang terjadi adalah seorang pemimpin negara berdaulat telah diculik dan dibawa ke negara lain untuk diadili secara pidana. Kita seharusnya menganggap hal itu diperbolehkan dalam banyak kasus untuk menangkap para pemimpin negara dan membawa mereka ke misalnya Mahkamah Pidana Internasional, terutama jika mereka telah didakwa oleh pengadilan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Putin dan Netanyahu telah didakwa. Saya rasa akan sangat wajar jika salah satu atau keduanya ditangkap dan dibawa ke Den Haag. Dan? Lihat, tabu terhadap pembunuhan politik tidak bisa dianggap, untuk menjawab pertanyaanmu, berada di tingkat yang sama dengan tabu apapun yang mungkin ada terhadap penangkapan atau penahanan atau penculikan. Itu memang bukan tindakan pada level yang sama yang memunculkan pertimbangan moral. Tidak ada moralitas yang terlibat. Pada akhirnya kamu akan berdebat tentang legalitas. Dan beberapa orang mungkin meragukan keabsahan apapun yang dilakukan oleh ICC karena mereka lebih memilih kedaulatan di atas segalanya. Dan kamu juga bisa melihatnya dari sisi sebaliknya. Saya akan mengatakan bahwa seperti yang mulai saya sampaikan dalam komentar awal saya, teori peramian adil sebenarnya, dan ini berkembang selama ribuan tahun, teori itu memperbolehkan pembunuhan terhadap kombatan dan juga para pemimpin. Saya tidak berpikir ini bukan terutama masalah moral, melainkan masalah praktis. Jadi terkait Ali Khamenei, saya siap mengakui kesalahan. Saya pikir syarat-syaratnya berlaku. Saya pikir itu sudah cukup dekat dengan kediktatoran yang bertumpu pada satu orang,
sehingga sistemnya mungkin runtuh jika Anda membunuh Ali Khamenei. Jadi pada masa-masa awal, meskipun sangat sadar bahwa batas telah dilanggar, tabu telah dilanggar, bahaya besar telah diundang, saya cenderung merayakannya. Dan saya berharap hasilnya akan berbeda. Namun itu tidak berjalan seperti itu karena berbagai alasan, termasuk kegagalan besar Amerika dalam merencanakan blokade yang tak terhindarkan di Selat Hormuz. Namun, sistem Iran memang jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa meskipun mereka jahat dan beracun, sistem tersebut lebih tangguh daripada sekadar kematian satu orang. Dan dalam situasi seperti itu, pelanggaran terhadap tabu tersebut mungkin tidak sepadan. Ketika saya mendengar John berbicara, menurut saya dia seperti sedang membicarakan siapa yang pantas untuk mati. Tentu, banyak orang yang pantas untuk mati. Dan Jeff berbicara tentang bahwa para pemimpin dunia yang demokratis dan baik itu harus dilindungi. Tapi itu hanya sebagian kecil dari para pemimpin dunia di panggung dunia saat ini. Jadi kita kembali ke hal-hal praktis. Dan secara praktis, saya tidak melihat bahwa Iran menjadi lemah. Sebuah tabu yang berguna telah dilanggar. Dan jadi saya khawatir, dan saya mengatakan ini dengan sangat enggan, saya khawatir. Mungkin saja hasilnya akan sama. Dan menyela, harus memberi John kesempatan untuk ikut bicara. Saya hanya bilang itu, sebuah kesalahan. Iya. Saya khawatir itu adalah sebuah kesalahan. Silahkan, saya ingin sekali mendengar pendapat Anda secara keseluruhan tentang ini, semua ini, bagian Benar. ini. Ya, Terima kasih. Ya, izinkan saya membaginya menjadi 3 subtopik kalau boleh. Tentang legalitas, seperti yang kita tahu, hukum internasional hanya dapat ditegakkan oleh negara-negara yang memang bersedia menegakkan hukum internasional. Tidak ada kepolisian internasional. Jadi, kerangka hukum internasional hanya sekuat mekanisme penegakannya. Dan pengadilan kriminal internasional akan benar-benar ditinggalkan oleh Amerika Serikat yang sejak awal memang tidak pernah mendukungnya. Karena kita satu-satunya negara yang memiliki pasukan yang ditempatkan di puluhan negara di seluruh dunia, dan itu akan menempatkan tentara Amerika Serikat dalam risiko besar. Jadi Anda akan melihat masalah besar muncul, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Rubio beberapa hari yang lalu di sini, di Washington. Kedua, soal moralitas, saya katakan, dibandingkan dengan apa, saya tidak yakin mengapa pembunuhan terarah tidak dibenarkan ketika korban sipil massal diizinkan, dan ketika menyerang seluruh negara. Ketika ada seorang pemimpin tertentu yang menyebabkan masalah di negara atau di suatu wilayah, atau sanksi yang memang sengaja dimaksudkan untuk memiskinkan jutaan orang di sebuah negara, dan mengapa hal-hal itu dapat diterima secara moral. Tapi membunuh satu orang yang bertanggung jawab atas kekacauan, ancaman, dan bahaya justru tidak. Dan secara praktis, saya rasa Jeff yang menyampaikan poin itu, dan saya sangat setuju. Pada akhirnya, negara yang melakukan pembunuhan harus berani mengambil risiko dengan asumsi hasilnya akan lebih baik. Jika hasilnya justru lebih buruk, maka itu adalah kesalahan untuk melakukan pembunuhan. Tapi sekali lagi, saya tidak melihat hal lain di dunia internasional saat ini, di mana siapapun mungkin menjadi target pembunuhan. Seperti halnya Ali Khamenei, mengingat fakta bahwa dia menyetujui operasi teroris terhadap negara-negara tetangganya, terhadap negara-negara yang jauh, terhadap para pemimpin nasional. Ingat, pemerintahan Biden yang menuntut seorang warga negara Pakistan pada musim panas 2024 dan seorang warga negara Afghanistan pada akhir 2024 karena mencoba membunuh mantan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Jadi tidak ada yang memulai ini kecuali dari pihak Iran. Dan gagasan bahwa kita akan membiarkan Ali Khamenei bersembunyi di balik jubahnya sebagai ulama Syiah dan melupakan fakta bahwa dia adalah pemimpin teroris dari rezim teroris yang berusaha menimbulkan ancaman nuklir bagi kawasan dan dunia, saya rasa hal ini membuat diskusi seperti ini menjadi tidak dapat dipertahankan dalam banyak hal. Jika kita berbicara tentang Khamenei, itu tidak masalah. Jika kita berbicara tentang pemimpin nasional lainnya, saya tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tidak ada seorang pun di sini yang mengejutkan, yang mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya atau bahwa ada sesuatu yang secara otomatis tidak bermoral tentang hal itu. Saya pikir sampai tingkat tertentu kami bertiga setuju. Pertanyaannya adalah apa biayanya? Dan jelas ada biayanya untuk melanggar sebuah tabu dan melewati batas. Apakah itu sepadan dalam kasus Iran? Dan tentu saja Khamenei adalah seorang pelaku kejahatan yang sangat buruk. Tapi kita lihat bahwa Iran tanpa kehadirannya sama sekali tidak gentar, tidak terlihat takut. Dan para pemimpin mereka saat ini malah bahkan lebih berani secara keterlaluan daripada dirinya dan tidak hanya tidak mundur dari posisi mereka sebelumnya, tetapi justru semakin memperkuatnya. Jadi saya harus bertanya-tanya apakah akan mengundang. Karena itulah yang terjadi, pembunuhan Trump dan Netanyahu dalam kasus ini. Karena itulah yang akan mereka coba lakukan sekarang. Itu sepadan. Dan bagi saya, kini tidak sejelas dulu bahwa jawabannya adalah ya. Sebihnya pada tanggal 28 Februari. Dan omong-omong, ada pemimpin lain di dunia yang kejahatannya mungkin mengundang pembunuhan atas nama keadilan, seperti yang Anda bicarakan. Dan Anda tahu, yang nomor satu mungkin sedang duduk di Kremlin. Jeff, Bagaimana menurutmu, Bisakah Jeff? saya juga? Bolehkah saya juga menambahkan bahwa
Deskripsi yang diberikan John tentang Khamenei juga berlaku untuk para pemimpin yang mungkin dia setujui, seperti Netanyahu, yang telah banyak melakukan terorisme dan pembunuhan di Gaza, Dan Lebanon Saya harus serta di menanggapi tempat hal lain itu. juga mengendalikan nuklir, senjata. Bolehkah saya? Mengapa kita harus berasumsi bahwa net berhak untuk memiliki senjata nuklir, Bagaimana sementara dengan ini? yang lain tidak? Netanyahu terpilih secara sah di Israel. Bukan hanya sekali, tapi sayangnya berkali-kali. Netanyahu bukan hanya seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis, tetapi berbagai kebijakannya umumnya bukan agresif, melainkan defensif. Bisa dibilang dia memang terlalu jauh. Para penonton 24 dan saudara lainnya tahu, menurut saya sudah cukup tahu bahwa saya bukan penggemar Netanyahu. Tapi sejujurnya membandingkannya dengan Ali Khamenei, seorang teroris yang benar-benar keji di kancah dunia, saya rasa itu tidak berdasar. Sekarang saya setuju dengan pandangan Dan soal itu. Jeff. Saya rasa Netanyahu telah bersalah atas pembunuhan massal orang-orang tak bersalah secara sengaja di Gaza dan pembunuhan massal warga sipil di Lebanon. Tindakan ini pada dasarnya bukanlah tindakan defensif. Menurut saya, ini sebagian besar ditujukan untuk mencoba memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Israel sebenarnya bisa memastikan keamanannya terhadap sisa-sisa Hamas setelah 7 Oktober 2023. Dengan langkah-langkah yang lebih murni bersifat defensif. Jadi saya memang menganggap Netanyahu sebagai seorang teroris, sebagai pelaku genosida. Dia telah didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional. Maksud saya, kamu tahu, kamu bisa membuat perbandingan itu, Emily. Bolehkah saya menanggapi? Saya tidak berpikir perbandingannya bukanlah hal yang paling saya minati. Ini hanya mengatakan bahwa jika kita membuka perburuan terhadap para pemimpin politik yang bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan sebagainya, Kita harus melangkah jauh lebih jauh daripada Khomeini Jeff, aku tidak Irak. ingin membawa kita terlalu jauh ke pembahasan ini, tapi aku harus bilang, jika Netanyahu dianggap melakukan genosida karena merespons 7 Oktober, mungkin dengan cara yang terlalu keras, maka aku penasaran, apakah kamu juga berpikir hal yang sama tentang Truman, bukan hanya karena Hiroshima, tapi juga Nagasaki, bahkan tentang Obama juga, karena berada di balik saya memang pembunuhan banyak berpikir sekali warga bahwa sipil di Mosul. berakhir. Ya, Jadinya saya memang cukup banyak berpikir pelaku bahwa genosida. Truman diberi bersalah atas sebuah bentuk terorisme yang sangat parah dengan mengebom dan menghancurkan 2 kota di Jepang. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Jika menurut saya saya boleh ikut itu dalam adalah diskusi terorisme yang ini, sangat jelas Dan, dan mungkin terorisme yang paling buruk yang pernah Baiklah, jadi dikenal John, dunia. mulai. John, silakan. Kamu ingin mengatakan sesuatu? Ya, benar. Dan mengangkat poin menarik tentang presiden lain. Mari kita ingat bahwa Presiden Barack Obama pada tahun 2011 memerintahkan serangan militer untuk mengeksekusi Muammar Gaddafi. Saya tidak mendengar siapapun di dunia memprotes kemungkinan pembunuhan itu pada tahun 2011. Ketika itu adalah Presiden Obama. Sangat menarik bahwa hal ini terjadi hari ini dalam konteks kemitraan Trump-Netanyahu melawan Khamenei. Dan sekali lagi, Jeff, apapun pandangan pribadimu tentang Netanyahu, maksud saya tidak melihat ada pemerintah asing yang sekarang terdorong oleh pembunuhan Ali Khamenei, lalu memutuskan bahwa sekarang boleh menargetkan Netanyahu. Jika ada yang ingin menargetkan Netanyahu atau pemimpin Israel manapun dalam hal ini, saya rasa mereka tidak membutuhkan eksekusi Khamenei sebagai lampu hijau bagi mereka John, sendiri. menurut saya Jadi itu saya tidak salah. melihat ada Saya pikir itu batas salah. apapun yang telah dilanggar di sini, itulah maksud saya. Dan saya rasa tidak ada pemimpin nasional, termasuk Putin. Saya tidak tahu apakah ada pemimpin pemerintahan di manapun di dunia yang berniat membunuh Putin, termasuk Zelensky. Jadi saya ingin bersikap realistis di sini tentang apakah ada presiden, dan saya tidak melihatnya. Saya rasa ini sangat spesifik. Masalah John, saya tentang rasa apa yang kita disebut akan sebagai naif. pemimpin tertinggi Kita akan Iran. naif. Jika kita tidak menyadari bahwa kita di mata orang Iran telah melegitimasi pembunuhan para pemimpin Israel dan Amerika Serikat, mereka
mereka pada dasarnya telah mengatakan bahwa sekarang itu akan menjadi masalah prinsip bagi mereka. Saya bahkan tidak tahu apakah itu akan terbatas hanya pada para pemimpin saat ini dari kedua negara tersebut. Kita benar-benar telah membuka kotak Pandora. Dan orang-orang Iran sekarang pasti sedang menjalankan misi untuk membalas dendam dengan caranya itu saja. sendiri. Maaf. Dan terima kasih semuanya. Ini adalah topik yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi kepada Dan, John, dan Jeff. Dan tolong jangan pergi kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda.